Oke, buat semuanya boleh bantuannya ya untuk pengisian survei ini yang udah muncul. Pengisiannya juga gampang banget tuh, pertanyaannya nggak sulit ya. Jadi sambil nunggu yang lain, sambil nunggu teman-teman yang lainnya untuk gabung, boleh banget dibantu untuk pengisian surveinya. Nah, ada lagi yang baru bergabung. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih waktunya ya. Buat teman-teman semuanya, kalau ada yang mau ditanyain lagi atau belum kenalan nih, boleh banget ya ditulis aja di chat atau open mic juga boleh banget. Kita terbuka banget untuk di Zoom ini. Oke, mungkin sambil menunggu ya teman-teman yang lainnya dan juga menunggu untuk pengisian surveinya ya. Aku mau infoin sedikit nih. Kalau acara ini diselenggarakan oleh Lamonte. Jika teman-teman di sini belum tahu apa itu Lamonte ya, aku izin untuk memberitahukan kepada teman-teman semua yang ada di sini. Dengan bangga, Lamonte telah menjadi bagian penting bisnis baju anak. Pilihan selama lebih dari 12 tahun ya di Indonesia. Lamonte adalah bisnis pakaian anak, dan kemitraan. Kami telah berhasil melalui sistem yang selalu update dan mudah. Ya teman-teman ya. Mungkin yang udah bergabung di kemitraan Lamonte ataupun yang udah order sudah ada pengalaman atau testimoninya langsung ya teman-teman ya. Dan juga kami telah dan bisnis fashion ini tidak akan pernah putus, baik untuk kemitraan maupun buat teman-teman juga nih yang baru, yang mahasiswa ini cocok banget ya. Kalau misalnya mau informasi lebih lanjut juga nanti di akhir webinar ini juga nanti kita infoin. Nah, aku juga mau info ini ya untuk pemateri kita kali ini ia adalah manajer digital marketing Lamonte yang selama ini menjadi mentor-mentor mitra, distributor, agen juga reseller kita ya. Jadi memang sudah mentor berpengalaman di bidang bisnis online ini. Nah, buat teman-temannya, apakah udah pengisian surveinya? Boleh kalau misalnya udah diinfoin juga di chat ataupun oh Kak Indri udah, terima kasih Kak Indri. Siapa lagi yang udah? Boleh? Oh Kamila udah, Kak Imam udah, terima kasih semuanya. Oke, ada yang baru gabung lagi nih, Kak Mifta ya. Kak Mifta, selamat bergabung di Zoom. Terima kasih sudah meluangkan waktu di sore hari ini. Karena pas banget ya kakaknya gabung lagi pengisian survei.
Jadi boleh banget dibantu untuk pengisian surveinya sebelum kita mulai. Karena 5 menit lagi kita akan mulai Zoom ini ya, Kak. Buat yang buat yang baru bergabung, terima kasih sudah meluangkan waktunya di sore hari ini. Gak ada suaranya Kak, sudah misi. Terima kasih Kak Miftah. Kak Miftah dari kota mana Kak Miftah? Belum kenalan kita. Oh dari Bandung. Terima kasih Kak. Salam kenal. Sudah meluangkan waktunya. Ini aku mau infoin lagi ya, bahwa nanti akan ada sesi tanya jawab di akhir ya. Setelah pembahasan materi, kita akan ada sesi tanya jawab. Jadi buat semuanya ya, buat semuanya yang baru bergabung ataupun yang sudah bergabung juga ya, siapin untuk tulisan atau pertanyaan yang akan pertanyaannya nggak hanya seputar yang akan kita bahas, tapi apapun itu terkait bisnis, boleh banget sharing-sharing, boleh banget kendalanya juga ya, kendalanya juga boleh banget di-sharing juga nanti mungkin kita ada solusi untuk kendala kakak selama di bisnis online ini. Oke, aku mau infoin juga ya 5 menit lagi kita akan mulai. Jadi sambil nunggu-nunggu yang lainnya yang belum isi survei boleh banget dibantu pengisiannya ya. Oke. Buat yang baru bergabung, mungkin tadi belum tahu ya apa sih nih Zoom apa akan bahas apa aja. Nah, untuk di Zoom kali ini kita akan bahas strategi jitu untuk meningkatkan penjualan bisnis online. Nah, materi yang akan dibahas ini bukan hanya sekedar teori, tapi memang yang udah daging banget ya. Jadi makanya tadi aku minta buat siapin catatan, buat siapin pertanyaan, karena nanti kita akan langsung dibahas dengan mentor yang sudah berpengalaman. Jadi buat teman-temannya boleh kalau ada pertanyaan, kalau ada yang mau ditanyain seputar bisnis online, boleh banget kita sharing-sharing nanti di akhir video ya. Oke, terima kasih yang sudah mengisi surveinya ya. Terima kasih buat yang baru bergabung belum ngisi survei boleh banget tulis di chat ya. Nanti kita munculin lagi di akhir Zoom ini atau nanti pas sesi tanya jawab. Oke, karena sudah 5 menit ya, sudah 5 menit ya, sudah jam 4:05. Nah, aku juga mau infoin ya, biar acaranya makin asik ya, nanti materinya yang mau dibawain juga jelas gitu. Ada sedikit aturan nih, ya, ada sedikit aturan main. Nah, pastikan saat materi sedang dibahas, mikrofon kalian dalam keadaan mute ya, agar tidak ada suara yang bocor dan yang lainnya juga bisa mendengarkan materi dengan jelas ya. Nah, kalau ada yang mau ditanyain langsung aja ketik di kolom chat. Nanti kita akan bahas bareng di sesi tanya jawab. Nah, atau nanti pas saat sesi tanya jawab, boleh banget yang mau open mic juga dipersilakan. Tidak usah berlama-lama lagi. Waktu dan tempat saya persilakan untuk Pak Bilal. Apakah sudah siap, Pak? Oke, baik. Terima kasih Putri atas kesempatannya yang telah diberikan pada saya. Selamat sore teman-teman semua.
Ya, baik. Kali ini kita mungkin ada yang baru kenal atau ada yang sudah pernah ya. Saya lihat juga di sini ada salah satu mitra mungkin ya yang tahu saya dan apa yang ikut bimbingan saya juga ya di dalam fase ini mungkin sesuai dengan tema yang akan saya bawakan itu kepada teman-teman sekalian ya. Temanya itu tuh mengenai peningkatan penjualan online kayak gitu. Nah, sekarang kan lagi marak banget ya gitu apa yang jualan online gitu kan, banyak banget UMKM ya, startup pada bangun dan lain sebagainya. Itu mereka gimana sih caranya untuk growth kayak gitu ya, bakalan saya kupas di sini full ya, maksudnya dalam artian teman-teman di sini fokus ya, kalau misalkan ada pertanyaan nanti boleh diketik saja di kolom komentar, kalau misalkan nanti di sesi tanya jawab atau diskusi itu baru bisa untuk open mic kayak gitu. Atau kalian bisa ketik aja di kolom komentar, nanti saya yang jawab seperti itu. Nah, sebelum ke pembahasan, um, baiknya saya share screen dulu ya, teman-teman. Sebentar, saya share screen. Oke. Baik. Apakah layar share screen saya ini sudah terlihat, teman-teman? Boleh? Sudah, Pak. Oke, sudah ada ya. Ini yang baru masuk, selamat datang. Ini langsung ke pemateri saja. Nanti kalau misalkan, oh ini belum katanya nih. Mila, Kak Mila belum. Coba saya tunggu dulu sampai muncul ya, biar nanti semua bisa langsung. Sudah katanya. Eh, Siapa Mas Fikri ya? Boleh. Oke. Nah, baik saya mulai. Materi sekarang ini kita akan menjelaskan tentang meningkatkan penjualan online ya. Teman-teman di sini tadi saya lihat surveinya itu ada yang sudah menjalankan bisnis atau usaha, ada juga yang belum pernah, yang nggak punya toko, atau yang banyak banget tadi yang isi itu sudah berjualan online ya, atau belum pernah berjualan online. Jadi ada yang jualan online, ada yang cuma offline kayak gitu. Itu apa namanya, banyak banget ya. Makanya di sini saya kupas ya, meningkatkan penjualan online itu caranya gimana sih. Nah, kita juga ini berjalan apa waktunya ya. Sudah jam 4 ya. Tadi mungkin yang masuk-masuk di jam-jam setengah 4 ya. Terima kasih karena memang waiting kita dulu ya. Tadi sebetulnya untuk opening saya harap ada diskusi ya, tapi pasti malu-malu. Mungkin nanti di sesi diskusi. Ya, sebelum masuk, baik kita apa mulai saja ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bilal Pangestu ya. Saya manajer digital marketingnya Lamonte ya. Jadi saya ini adalah spesialisnya untuk digital marketing ya. Lalu untuk full stack developernya juga WordPress developer, advertising spesialis untuk pengiklan, juga SEO spesialis. Jadi yang mengatur semuanya apa digital marketing ya, website, juga pengiklan dan SEO itu saya dan timnya Lamonte seperti itu ya. Nah, sekarang akan saya mulai ya. Apa saja sih untuk meningkatkan penjualan online itu fasenya apa aja, teman-teman? Nah, di sini ada fase dulu ya sebetulnya. Kemarin tuh dijelaskan ada algoritma, ya kan? Ada juga studi kasus, ada juga tips and trick dan praktek. Mungkin ya sebelum ke apa algoritma, studi kasus, tips and tricks juga praktek, kita mulai dulu ke marketing, teman-teman. Ya, karena kan jelas ya marketing. Marketing itu perlu kita ulas ya. Kita sama-sama bareng dulu kan, di sini juga tadi ada yang pemula gitu kan, ada juga yang mungkin yang expert ya. Kita sharing saja gitu kan. Di sini adalah wadah dan waktunya. Nanti sebelum ke pembahasan, siapkan catatannya teman-teman, lalu juga sediakan kopi atau camilannya, karena pembahasannya yang akan saya share ini insya Allah daging semua kayak gitu ya. Teman-teman pun bisa bertanya nanti di sesi apa tanya jawab dan diskusi. Selamat datang Kak Faza Fahra ya yang baru gabung, dipersilahkan ya. Persilahkan Kak Faza Fahra ya. Ini ya kita lanjut saja ya. Materi yang pertama ini adalah
marketing seperti itu. Ya, di sini di bagian pertama ya marketing. Marketing itu apa sih gitu ya? Ya, marketing itu serangkaian aktivitas teman-teman yang dilakukan oleh perusahaan ya atau usaha atau bisnis untuk mempromosikan produk atau jasa mereka pada konsumen seperti itu ya. Tujuan utamanya adalah untuk menarik minat konsumen, udah jelas ya. Membangun brand awareness atau kesadaran merek juga dan pada akhirnya meningkatkan penjualan. Jadi kalau misalkan uh, kalian atau teman-teman ini pengen jualan nggak tahu marketing ya itu jelas hal yang salah kayak pengen aja gitu antusias gitu kalian pengen jualan rame nih gitu kan ngelihat live streaming gitu kan di Shopee atau di TikTok atau di platform manapun Pak, gitu. Tapi suaranya agak putus-putus, Pak. halo 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 masih jelas teman-teman Ya, halo. cukup jelas, Pak. Oke, baik. Nanti kalau misalkan kurang jelas, teman-teman boleh ini ya, boleh langsung komen aja karena saya di sini juga jaringan mungkin kurang stabil seperti itu. Saya kembalikan host kepada Putri. Ya, baik. Ya, saya lanjut. Untuk tujuan utamanya adalah itu menarik konsumen, minat konsumen, membangun kesadaran merek juga dan pada akhirnya meningkatkan penjualan. Jadi kalau misalnya teman-teman mau jualan, cuma antusias gitu nggak punya ilmunya, nggak punya dasarnya, marketing nggak tahu itu menurut saya hal yang kurang tepat seperti itu. Nah, secara sederhana, secara sederhananya teman-teman, eh, marketing adalah cara untuk menjawab pertanyaan sebetulnya ya. Karena banyak tuh ya. Jadi kalau misalkan mau jualan itu harus tahu dulu ya siapa target konsumen kita itu pertama tuh ya kan banyak tuh siapa sih mau jualan tapi siapa gitu targetnya. Terus apa yang mereka butuhkan dan mereka inginkan. Ya jelas ya kan kita harus riset tuh apa yang apa konsumen banyak dipengen gitu apa yang banyak dibeli dan sebagainya itu harus riset dulu dan bagaimana kita bisa menyampaikan value atau nilai produk kita kepada mereka seperti itu ya intinya banyak ya yang harus diperhatikan di marketing ini pertama itu riset pasar ya riset market itu memahami kebutuhan dan keinginan konsumen. Jadi ya kalau misalkan teman-teman mau jualan itu harus riset dulu kan produknya apa atau jasa pun seperti itu jasa apa nih yang mereka butuhkan gitu. Ya, teacher, pengajaran dan sebagainya gitu banyak lah ya yang harus teman-teman riset gitu kan sebelum mulai untuk marketing gitu ya. Lalu keduanya adalah pengembangan produk ya. Yang tadi itu ya menciptakan produk atau jasa yang sesuai dengan pasar, dengan keinginan pasar. Jadi kalau misalkan kita mau jualan itu ya kita harus benar-benar riset dulu gitu. Nah, terus menentuan harga ya. Menentuan harga ini tetapkan pada harga yang kompetitif dan menarik. Soalnya kalau misalkan kita jualan itu pasti banyak kompetitor dan ada kompetitor itu pasti ya. Tapi yang namanya kita jiwa jualan itu jangan kendor ya teman-teman kayak gitu. Banyak nih apa member-membernya juga Alamonte yang saya bina atau bimbing itu growth terus karena memang ngikutin apa pelatihan-pelatihan seperti ini dan itu saya bimbing secara langsung seperti itu ya untuk konsultasi, untuk nanya, tanya jawab dan sebagainya kayak gitu. Yang penting teman-teman aktif dan ada kemauan dulu gitu ya. Kalau saya tuh dulu megang prinsip masukin dulu aja ilmunya dari siapa aja ya, apapun itu. Kadang lupa gitu kan. Kadang-kadang oh pan ini udah pernah gitu ya, diulas lagi ya. Nanti kalau misalkan lupa ada yang hal yang baru itu kalian bisa catat gitu ya. Karena mindsetnya harus harus seperti itu ya. Nah, posisikanlah kita sebagai customer dulu ya. Kalau misalkan bilang marketing, di sini ada yang sudah tahu marketing funnel? Ayo, mana nih komen-komennya? Marketing funnel atau funnel marketing? Ya, marketing funnel. Ada yang paham? Ada yang tahu? Ya, boleh dilihat apa layarnya ya. Mungkin ada yang lihat di handphone, di tab atau di laptop atau di komputer. Ya, di sini ada marketing funnel. Mungkin nggak asing ya. Kayak corong bentuknya kayak gitu ya. Di sini ada tulisan awareness gitu. Apa nih awareness ya gitu. Terus juga ada consideration ya. Ada conversion seperti itu. Ada loyalty dan yang terakhir ini ada advokasi. Ya, tapi sebelum itu kita jelas ya tadi sebelum mempelajari marketing funnel ya, pun kalau misalnya ada yang udah tahu kita ulas lagi kayak gitu apa bentuknya seperti ini dan nanti saya jelaskan satu-satu ya. Kita posisikan diri kita sebagai customer dulu kayak gitu.
Apa nih kemauan kita ya, apa kemauan konsumen seperti itu ya, banyak banget gitu ya, ada satu produk aja banyak maunya gitu ya, itu wajar namanya juga konsumen ya, kalau customer seperti itu ya. Ini penjelasan saya ya, tidak akan membuat teman-teman pusing untuk mempelajari dasar marketing funnel ini gitu. Ini ya satu-satu bakalan saya pecah. Sebelum masuk nih ke algoritma, algoritma udah lebih sulit lagi ya sebetulnya. Apalagi nanti triknya ya kan, ada tips and trick itu nggak semudah yang teman-teman bayangkan ya. Itu perlu pemahaman ke sini dulu. Jadi di sini ada 5 ya, ada awareness, consideration, conversion, loyalty, dan advocacy. Baik, saya ulas dulu. Uh, ini tuh membantu kita ya, atau dasarnya membantu kita untuk mengerti journey customer dari ketemu brand kita atau produk kita sampai convert menjadi pelanggan setia ya. Itu dibutuhkan 5 step ini ya. Awareness, consideration, conversion, loyalty, advocacy. Intinya ingat-ingat aja terus ya. Awareness, consideration, ya, conversion, loyalty, juga advokasi seperti itu. Nah, awareness apa sih ya di marketing funnel ini? Ya, jadi ini kayak begini. Di awareness ini bikin calon customer tahu brandnya dulu, tahu namanya dulu, tahu si produknya dulu seperti itu. Ya, jadi jangan tiba-tiba kalau mau jualan nih sodorin gitu ya, sodorin untuk beli gitu, kak beli kak. Pak beli pak bu beli bu ya gitu kan, langsung dikasih diskon atau promo, itu juga salah besar. Jadi ya mereka tuh nggak tahu produk yang kalian sodorkan itu apa ya, seperti itu. Jadi kalau awareness itu kenalan dulu lah ya, sama kalau kita nyari pasangan gitu di sini ya, banyak nih jomblo-jomblo mungkin ya gitu. Kalau eh, pacaran atau nyari pasangan nih pertama kali lihat, kalian nggak mau langsung ya kan nembak gitu kan, ya mau nggak jadi pacar saya gitu, atau tiba-tiba mau nggak kenalan gitu kan, takut ya, mau kenalan itu takut, apalagi mau ngajakin apa pacaran dan sebagainya kayak itu, atau nikah dan sebagainya, itu conversion tuh ya. Makanya kalau misalkan kita mau mulai itu dengan awareness dulu. Saya backgroundnya kayak begini ya, kalau misalnya mau kenalan gitu. Pekerjaan saya kayak begini ya. Bikin mereka lebih kenal kita. Sama dengan produk. Ini ada produk brandnya A. Keuntungan kalian kalau misalnya beli ini nih gitu. Dan ini fiturnya dan sebagainya. Itu harus dikenalin dulu. Ya, itu harus masuk ke alam bawah sadar mereka dulu. Mereka mengerti, mereka tahu, barulah kita bisa jualan. Nah, itu namanya awareness, teman. Jadi jangan kita menyimpulkan bahwa wah kita bisa langsung jualan, enggak. Mereka juga yang brand-brand besar itu atau produk-produk yang dikenal itu mereka nge-branding udah tahun berapa tuh ya. Udah lama banget gitu ya. Dengan cara marketingnya masing-masing seperti itu. Ya. Kalau misalnya awareness-nya sudah masuk, awareness itu di funnel gambar ini kan corongnya paling besar nih ya, teman-teman. Di paling tinggi, yang paling tinggi lah gitu. Yang paling luas juga. Jadi apapun yang kita lakukan di awareness ini itu yang biasanya kesebar di channel paling luas ya. Kita bisa ngomong ke orang lain gitu, kenalin barang, produk gitu, juga bisa upload as sosial media dan sebagainya. Itu kita bisa banget tuh nge-branding, nyari tahu atau ngasih tahu produk yang kita jual atau brand yang kita sajikan ke mereka, atau kita ngasih tahu seperti itu. Nah, contoh misalkan ya, contoh ada di sini yang iklan, yang sudah mulai iklan, atau yang tadi tuh ada kan ya, yang online, yang jualan online gitu kan, itu juga pasti ada mungkin sosial medianya ya, tadi Facebook atau Instagram atau TikTok ya dan lain sebagainya, itu media sosial lah. Contoh lah di Instagram gitu kan, di Instagram. Nah, di Instagram Ads atau Facebook Ads atau iklan, kita langsung reach 100.000 orang atau 1 juta orang gitu. Tapi kita tahu sebetulnya ya, orang nggak bakalan beli sekedar ngasih tahu aja brand teman-teman ini apa, brand kita apa gitu ya. Itu cuma nge-reach aja karena produk baru gitu kan, nggak tahu orang-orang ya, saya mau ngiklanin ya tujuannya pengen penjualan, itu enggak, itu sekedar kalian pun tahu sebenarnya impactnya orang-orang nggak bakalan beli, jadi sekedar ngasih tahu aja seperti itu. Itu apa namanya, awareness seperti itu. Again ya, kita posisikan diri juga sebagai customer, misalkan lagi scrolling scrolling gitu kan, TikTok ya atau Instagram seperti itu, terus tiba-tiba apa namanya, oh ini brand misalkan skincare gitu, perempuan yang misalkan, yo ini skincare baru nih gitu kan. Ternyata dia pemain baru nih gitu kan. Terus fokus ke all in one, gak ribet gitu. Apa ada apa?
night cream ya, ada day cream dan sebagainya, itu krim-krim seperti itu di all in one kayak gitu. Ya udahlah gitu kan, cuma dilihat aja gitu, di scrolling lagi aja gitu kan. Udah ada tapi di kepalanya gitu kan. Banyak kan biasanya langsung skip tuh, terus lanjut scrolling lagi. Nah, tapi udah masuk nih ke kepala, masuk ke alam bawah sadar seperti itu. Nah, awareness itu kita harus berkali-kali ceritain ke mereka atau ngasih ngasih tahu ke mereka produk kita ini apa. Jadi intinya kenalan dulu lah kalau di awareness ini gitu ya. Nggak langsung tiba-tiba ke conversion gitu. Ya nggak mungkin. Kita harus ngasih tahu dulu ya, sesederhana kita ngelihat iklan di TV dari zaman dulu Lifebuoy sampai sekarang gitu kan. Apakah ketika ngelihat kita ngelihat iklan Lifebuoy gitu atau sabun apa gitu, kita tiba-tiba datang ke toko atau ke warung gitu untuk beli? Enggak kan? Ya, mungkin aja change mind-nya atau pikirannya itu ketika kita ke toko, ke Indomaret, Alfamart atau ke warung gitu. Kak, untuk sabun ini udah habis misalkan, adanya Lifebuoy ya nggak apa-apa ya, penting mandi seperti itu ya, tapi udah masuk ya bahwa itu brandnya tidak asing lagi. Nah itu awareness tuh, masuk kalau bawah sadar seperti itu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman mungkin adanya sabun, ini sabun apa gitu ya baru ya, nggak mungkin juga dibeli kan, takut atau apa atau gimana seperti itu ya. Sesederhananya seperti itu untuk brand awareness itu harus masuk dulu ya ke pikiran bawah sadarnya si konsumen seperti itu. Nah, yang kedua ini ada consideration. Ya, consideration itu apa? Nah, di tahap ini tuh customer udah mulai mikir ya, beli nggak ya gitu ya, udah mikir cocok nggak ya gitu ya kan. Gitu. Kalau misalnya analogi tadi kayak bagi-bagi flyer misalkan apa pakai toa gitu kan di pinggir jalan, kita ada brand, kita adalah brand skincare nih gitu kan, skincare baru gitu seperti itu. Consideration itu pas mereka udah mulai tertarik, mereka lihat-lihat Instagram page-nya kita atau sosial medianya kita, lihat websitenya atau landing page-nya kita, lihat sosial medianya, lihat juga e-commerce-nya, mulai baca-baca, lihat fiturnya, lihat harganya. Nah, di sini kita lebih fokus ke manfaat yang bisa dikasih ke mereka di consideration ini ya, sesuai nggak dengan pain point yang customer cari atau yang customer inginkan seperti itu. Kalau di corongnya ini kan lebih mengecil lagi nih daripada awareness seperti itu. Jadi karena realistis aja, dari 100 orang yang kita kasih lihat atau liatin brandnya atau kita kasih tahu brandnya, mungkin aja 60 orang nih yang cocok dan 40 orang yang baca lebih detail lagi. Jadi consideration itu nyaring ya, yang tadi mungkin kita nawarin ke orang ya kan, ngasih tahu ya kan dan lain sebagainya, itu luas banget. Tapi mungkin nggak sih mereka itu langsung tiba-tiba langsung beli, atau tiba-tiba jangan beli ya, tiba-tiba langsung tertarik, nggak mungkin. Yaitu tersaring lagi, ada filtering lagi namanya consideration. Jadi mungkin apa yang tadi itu tersaring lagi seperti itu. Dua ini nggak boleh disamain strateginya. Jadi awareness dan consideration ini nggak boleh ya disamain strateginya. Sesimpel misalnya awareness itu adalah Instagram page kita atau sosial media Instagram kita, dan kasih value terus, bikin konten-konten yang bermanfaat, bikin konten-konten yang bagus, yang bermanfaat tentunya sesuai dengan proporsi produk tersebut ya, seperti itu ya. Jadi intinya consideration itu mereka ke website ya atau ke e-commerce-nya kita langsung, mulai lihat-lihat produk ada apa aja produknya ya kan yang ada di marketplace tersebut atau di Instagram tersebut, harganya cocok apa enggak sebenarnya gitu kan buat mereka. Nah, baru ke step ketiga, ada di conversion ya, di conversion ya. Nah, di conversion ini konsumen akhirnya membuat pilihan untuk membeli produknya teman-teman di conversion ini ya. Jadi tadi stepnya awareness, consideration, baru ke conversion. Nah, conversion ini bisa banyak caranya, banyak banget caranya gitu. Sesimpel kalau misalkan kita lihat di e-commerce ya, mereka tinggal masukin keranjang tuh ya, masukin ke add to cart ya. Terus untuk senggol lagi biar mereka makin mau beli, ada promo, ada diskon. Nah, ini baru bisa kita bicarakan untuk promo dan diskon. Kalau tadi di awal nggak bisa. Kalau misalkan di awareness itu di sini kita langsung tiba-tiba bicarain soal diskon, promo dan sebagainya, nggak bakalan masuk. Karena mereka aja belum tahu produknya kita apa, fiturnya apa saja dan lain sebagainya seperti itu. Jadi kalau misalkan di conversion ini udah masuk karena sudah
mereka udah tahu kenal produknya apa, brandnya apa dan sebagainya, mungkin ada ulasan dan sebagainya. Nah, itu baru sudah masuk ke fase conversion. Ya, lebih mengerucut lagi teman-teman seperti itu. Nah, atau sekarang yang lagi apa namanya? Yang lagi rame itu kalau misalnya masukin ke WhatsApp gitu ya kan, CTA-nya ke WhatsApp, misalnya kita ketemu iklan gitu kan, ketemu campaign atau kampanye gitu kan yang ada di sosial media, yang ada di web gitu, terus dia udah 2 kali ngelihatnya gitu ya, kita retargeting aja orang yang udah lihat 2 kali, kita kasih ads ulang atau retargeting yang berbeda, yaitu ads produknya seperti itu atau iklan produknya ya. Udah kejadian begini ya, dia udah tertarik nih ya, dia udah tertarik, dia pencet buttonnya itu buka ke website, tapi dia langsung ke customer service atau ke WA. Nah, uh, ini saya sendiri udah survei ya sebelumnya, jadi orang lihat iklan, diarahkan ke website, suruh mereka mikir sendiri. Jadi lihat informasinya, tapi kadang informasinya cocok nggak buat mereka seperti itu ya. Tapi kalau misalkan lewat CS atau WhatsApp bisnis atau WhatsApp, intinya chat langsung ke customer, kita bisa tahu customer nanya apa sih yang mereka sebenarnya bikin mereka ragu untuk beli atau yang mereka butuhkan. Nah, makanya butuh customer service kan, atau yang tanya seperti itu. Dan menurut survei ini, bisnis bisa naik sampai 60 sampai 70% penjualannya. Conversionnya naik ya kan 40%. Sebenarnya buat bisnis, semua bisnis atau service atau goods kayak gitu ya. Saya saranin banget kita coba pakai CS kalau misalkan jualan seperti itu. Intinya ada yang apa nanganin, nggak otomatis banget lah gitu. Kalau misalkan di e-commerce kan ya udah mau beli beli aja gitu. Kalau misalkan nggak beli juga nggak apa-apa, nggak masalah seperti itu. Nah, itu kurang tepat ya, seperti kalau misalkan jualan ya. Itu bisa ningkatin conversion rate kita banget kalau misalnya ada CS, karena langsung bantu jawab kan gitu, seperti itu produknya apa ya kan, ini gimana, pokoknya intinya itu ngelayanin banget si calon customer atau calon pembeli. Nah, jadi kalau misalnya kita apa ads dari Facebook misalnya, Meta Ads, kita ini udah pilih CTA-nya langsung ke WhatsApp Business seperti itu yang tadi itu. Orang yang lihat ads-nya itu tahu hasil ya retargeting. Kalau pencet button action langsung chat ke CS kita kayak gitu. Tinggal campaign aja, objektifnya itu engagement seperti itu ya. Nah, so tinggal kita make sure aja tuh si CS-nya standby HP buat nungguin replay-replay seperti itu. Nah, tapi nih ada lagi yang di bawahnya ini ya. Setelah conversion ini ada loyalty, teman-teman. Ya, ada loyalty. Di sini ada istilah namanya uh, customer relationship ya. Jadi CRM kalau misalkan singkatan itu, ini kalau orang-orang marketing udah tahu ya seperti itu ya. Kalau misalkan mereka udah beli, ngerasa produknya bermanfaat banget nih, laris gitu, terjualnya, manfaatnya ada kayak gitu dan sebagainya, kita harus reach out lagi seperti itu ya. Mungkin ada strategi yang berbeda, kita bisa apa broadcast atau follow up seperti itu lewat WhatsApp, lewat sosial media, ya, lewat email dan lain sebagainya, karena udah punya database mereka tuh ya. Jadi bangun relasi dengan customer biar mereka tuh tetap inget terus gitu si brandnya kita atau produknya kita ya. Jadi inget terus, jadi kita ingetin terus, follow up terus, bikin status kah atau follow up dan sebagainya seperti itu ya teknikalnya ya. Jangan habis beli, si customer habis beli ini ya udah dilupain aja gitu ya kan, sebenarnya udah ada data gitu ya. Kebanyakan bisnis udah happy banget, udah di atas gitu kan, udah ya sebenarnya ditinggalin ya. Tapi kalau misalkan customernya loyal itu setiap bulan beli misalkan kayak gitu ya, terus juga setiap tahun beli berapa kali misalkan kayak gitu ya, terus setiap minggu juga, bahkan setiap minggu mungkin ya beli. Kalau beli langganan di online itu order ya, itu pasti udah cocok banget lah, udah banyak banget mungkin ya yang masuk. Tapi saya sarankan kita fokus ke yang satu lagi nih ya, yaitu advokasi yang paling ujung. Ini udah makin ngerucut banget, makin dikit banget seperti itu ya, makin ke bawah ya. Loyal ya, dari awareness, consideration, conversion, loyalty ya, orang-orang yang loyal gitu kan, baru ke advokasi. Ya, yang terakhir. Nah, advokasi ini artinya customer beli produk dari kita. Customer itu
bakalan customer itu sendiri ya bakalan saranin ke teman-temannya, ke keluarganya, ya kan, ke orang terdekatnya. Dan ini memang effortnya lebih gede dari CRM atau yang loyalty ya dibanding just pure marketing seperti itu. Jadi kalau misalkan gimana caranya kita bisa kasih service seperti itu, bisa kasih service yang wow banget gitu untuk si customer, produknya bermanfaat sampai mereka sendiri lakuin promosi ya, yang nggak perlu kita suruh seperti itu, nggak perlu kita bayar ya, ngerekomendasi ke teman-temannya atau ke keluarganya. Jadi memang kadang ada beberapa hal yang bisa kita lakuin juga, yaitu pakai skema referral mungkin ya, member get member, skema beli dua dapat diskon, beli dua dapat satu, seperti itu ya. Dan kalau misalkan kita benar-benar ngerti cara end to end-nya, bukan uh, cuma mindset aja nih, yang penting saya punya produk di mana-mana terus bisa jualan, uh, itu enggak sih ya. Trust me ya, saya kita tuh lebih jago ya daripada 80% atau 90% entrepreneur lain ya, kalau misalkan ngerti atau pahamin marketing funnel ini seperti itu. Nah, semoga kita bisa belajar sesuatu yang kita bayangkan kira-kira tadi atau problem case-nya kayak gimana seperti itu ya di marketing funnel ini. Ya, boleh dicatat dulu atau boleh mau di screenshot dulu ya. Jadi marketing funnel ini dari brand awareness, consideration, conversion, loyalty juga pasti itu satu bagian yang memang strateginya itu berbeda ya. Jadi nggak sama di awareness ini bikin calon customer tahu brandnya dulu, tahu produknya dulu. Di consideration ini cocok nggak ya sih buat saya atau buat si customer seperti itu, dan conversion ini mulai masuk nih. Akhirnya buat pilihan untuk membeli saja gitu. Dan loyalty ini loyal nih untuk reach out lagi si customernya, gimana caranya mereka beli lagi, tapi nggak seintens itu. Tapi kalau misalnya advokasi itu customer beli produk dari kita, customer itu sendiri yang bakalan saranin ke teman-temannya ya beli produk kita. Jadi kita as marketingnya udah sampai situ aja kayak gitu, nggak ada yang bawah-bawahnya lagi. Nah, intinya marketing funnel ini perlu dan penting. Gimana, ada yang pusing atau lanjut nih ya? Lanjut ya ke bagian dua. Oke, ya di bagian dua ini ada yang masuk nih siapa nih? Oke. Ada algoritma, algoritma. Algoritma ini sebenarnya biasanya ngacunya ke iklan, tapi enggak kok sekarang. Itu tanpa iklan juga bebas sebetulnya. Ada cara di mana semua lini penjualan itu bisa ditingkatkan ya. Terutama di apa, kemitraan Lamonte itu kita banyak ya. Ya, ada yang organik, ada non organik, ada yang organik SEO dan sebagainya gitu. Nanti kita pecah kayak gitu ya. Algoritma nih, algoritma ya. Ya, jadi algoritma ini adalah aturan dan instruksi berkode perangkat lunak. Ya, jadi ini dari softwarenya mereka nih, ya, dari software si platform kayak itu, yang menganalisis data ya yang ada dan mengoptimalkan strategi pemasaran digital di sekitarnya. Ini yang suka kadang-kadang kayak gini, di sosial media, wah itu mah algoritmanya kayak begini. Nah, terus juga di e-commerce, wah e-commerce ya algoritmanya seperti ini ya, dan sebagainya, ini advertisingnya. Jadi banyak banget yang nanya juga ke saya, gimana sih, apa sih algoritma itu gitu ya. Nah, karena tema kita adalah jualan online ya gitu kan. Jadi pembahasan mengenai algoritma ini saya mulai dari sosial media ya. Jadi pertama ya, ini pengguna Facebook, Instagram, TikTok ini masih luas banget Indonesia, masih banyak dipakai. Tentunya dengan range-range tertentu ya. Ada yang di Facebook mungkin yang apa, milenial ya, Instagram juga sama, ada juga campuran Gen Z ya, TikTok apalagi Gen Z. Jadi tergantung dengan behaviornya ya. Kalau misalkan ngomongin masalah algoritma seperti itu. Nah, algoritma sosial media ini seperti resep rahasia ya. Ini ada resepnya nih ya. Seperti resep rahasia yang digunakan platform seperti Facebook ya, Instagram yaitu TikTok ya kan, dan yang lainnya untuk menentukan konten mana yang akan muncul ya di beranda teman-teman atau di feed teman-teman. Sederhananya kayak gini, algoritma ini bekerja keras untuk menyajikan konten yang paling relevan ya dan menarik bagi teman-teman, bagi Anda ya, secara pribadi. Misalnya kayak gini nih, teman-teman misalkan ngelihat konten-konten yang kalau di TikTok gitu, yang joget-joget viral, itu semua muncul seperti itu kalau sering.
atau di live-nya gitu. Live-nya ngeling sering ngelihat yang misalkan yang muslim gitu, murotal Quran atau apa gitu. Itu nanti banyak tuh yang begitu-begitu. Ya, jadi mereka ini automatically set sesuai dengan keinginannya kita sebetulnya. Ya, makanya ada kelompok atau kategori-kategorinya. Pun jualan seperti itu. Ya, di Shopee, ya, di TikTok Shop, Tokopedia, Lazada, Bukalapak juga sama. Apa yang sering kita cari dan sekarang ada synchronize dari sosial media, juga search engine lalu ke e-commerce. Misalkan kita padahal kita nggak pernah ngelihat apa namanya, nggak pernah nyari gitu di Facebook ya kan, sepatu atau tas atau skincare, ada iklan sih muncul yang kita cari yaitu dari pixel atau data, penarikan data dari e-commerce. Mungkin kemarin atau seminggu yang lalu kita cari di Shopee ya kan, cari skincare atau baju fashion ya, atau kebutuhan apa itu muncul tiba-tiba ya kan di Facebook atau di Instagram seperti itu atau di TikTok ya, karena memang apa catatan pixelnya seperti itu. Jadi udah automatically kalau jualan sekarang makin gampang, ya kan? Nggak perlu pusing. Ya asal kita tahu ya dari dasar tadi yang awal yang saya jelasin itu teman-teman paham seperti itu. Nah, yang ketiga ini ada iklan atau SEO. Ya, di SEO ini juga sama. SEO ini power the power, teman-teman. Ya, dan sepertinya kalau misalkan masalah iklan website dan SEO ini lumayan agak expert nih. Ya, misalkan teman-teman ada bisnis nih, bisnisnya misalkan travel gitu, travel Jawa, itu udah muncul paling utama tuh, ya kan? Kayak kita nih Lamonte, kalian ketik aja, ya kan? Grosir baju anak, itu kita udah nomor satu, nggak ada yang lain. Atau supplier baju anak kita udah nomor satu ya. Atau mitra baju anak, maklon baju anak kita nomor satu, nggak ada yang lain yang salib kita di page one. Nah itu namanya SEO. That's a point adalah jualan kita, algoritmanya itu tergantung yang sering mereka cari, begitu organik ya. Itu yang makin bikin naik SEO ya. Ada pun trik atau tips itu apa namanya berbayar kalau kita mainnya organik. Yang sering audiens cari dan yang sering audiens itu beli ya kita gitu. Kalau misalkan boleh sambil searching cari grosir baju anak, kalau nggak percaya itu kita nomor satu ya di Google. Organik ada iklan, cuman ada yang organiknya seperti itu. Atau mitra baju anak gitu, kita yang paling nomor satu, nggak ada yang lain-lain seperti itu ya. Algoritma penjualan adalah alat yang sangat berharga nih bagi bisnis modern di zaman sekarang itu ya. Online tuh perlu seperti itu ya. Dengan memanfaatkan teknologi ini, perusahaan atau usahanya atau bisnisnya dapat meningkatkan efisiensi, ya, personalisasi dan juga efektivitas penjualan mereka. Jadi kalau misalkan teman-teman itu mau jualan online, ya jelas dulu paksa pasarnya yang mana, produknya apa, itu cocok atau tidak seperti itu. Itu harus harus teman-teman pikirkan juga ya, bikin strategi, bikin riset seperti itu. Nah, kalau misalkan mitra-mitranya Lawont ini bareng sama saya itu sering ya saya kasih masukan, juga sharing diskusi dan sebagainya seperti ini ya. Untuk naikin penjualan gimana sih seperti itu. Nanti mungkin ada hal yang saya jelaskan juga ya di akhir. Nah, lanjut ya. Analisis data ya. Kalian lihat ke sebelah kiri ya. Ada data box nih ya. Teknologi dan telekomunikasi. Indonesia masuk jajaran negara paling sering belanja online. 10 negara dengan persentase penggunaan internet yang paling tinggi. Belanja online tertinggi di Januari 2024. Bayangin gimana enggak pasarnya tuh. Gimana enggak marketnya. Ya kan? Indonesia masuk di sini. Kalian boleh cek di data box ya. Seperti itu ya. Analisis datanya, perilaku orang Indonesia ini banyak ya yang suka belanja online. Juga bercermin dari nominal transaksinya ya. Deputi Gubernur Bank Indonesia atau BI ya, Finaling Hendrata ini mengungkapkan bahwa nominal transaksi belanja online warga Indonesia selama Oktober 2023 sampai tembus tuh ya di 4,2 triliun, 4,2 T gitu. Ya, segimana tuh uangnya ya? Ya, nilainya bahkan naik 4,99%. Ya, seperti itu. Jumlah itu telah mencakup 361,54 juta transaksi ya. Kategori produk yang paling tinggi di tiga teratas itu pertama itu fashion, sudah jelas ya. Yang keduanya itu personal care ya, gitu, dan kosmetik dan juga rumah tangga dan kantor gitu ya. Ya ini melansir dari CNN seperti itu.
Nah, ini kita bisa lihat ya, behaviornya orang Indonesia ini sekarang udah seneng banget belanja online. Efisiensinya ke sana. Apalagi apa di kalangan-kalangan middle range ya udah malas banget nih mager gitu ya. Ya milih apa bukan milenial, Gen Z aja udah pada malas belanja sekarang online semua. Mau skincare kah, mau apa, ngeliat ulasan bagus oke ya check out. Ngeliat ini wah ini oke nih karena apa saya tahu ya kan number one ini udah beli kayak gitu. Oh, percayaannya udah sampai sana. Jadi apalagi yang harus teman-teman tunggu. Ya, mungkin ada yang belum pernah jualan online ya, baru offline yang tadi saya juga baca untuk datanya, surveinya. Ya kita belajar bareng kayak gitu ya, teman-teman seperti itu. Nah, lanjut. Nah, ini juga ada data ya, 10 provinsi yang apa jumlah usaha e-commerce-nya terbanyak di Indonesia nih. Ya, jadi pertama ini ada Jawa Barat ya, teman-teman ya sampai 600 650 ribuan ya usaha seperti itu. Jawa Timur disalip dengan Jawa Tengah juga, bawahnya ada DKI Jakarta, Jogja, Banten, Bali, Sumatera, Lampung dan Sulawesi Selatan. Ini 10 provinsi teratas yang banyak ya. Paling banyak tuh daerah Jawa lah ya, potensialnya seperti itu ya untuk penjual. Ya. Nah, ini untuk pengusaha-pengusaha atau bisnis. Jadi riset-riset seperti ini juga perlu ya biar kita juga tahu saya seperti apa. Oh, ternyata memang banyak ya kayak gitu udah pada change seperti itu. Masa kita mau ninggalin dunia digital gitu? Nggak mungkin. Kita harus ikutin ya. Apalagi jualan, apalagi yang punya bisnis, kita harus semangat ya. Nah, ini bagian ini nih agak menarik nih ya. Sebetulnya pengen banget ya saya untuk apa namanya bahas ya satu persatu, tapi kita coba ya, kita coba bahas satu persatu ya mengenai uh, tips ya dan triks dan tips ya jualan online ini growth-nya seperti apa ya. Yang pertama itu teman-teman tadi udah kenalin ya dasar-dasar atau memahami dasar-dasar marketing. Nah, sekarang yang step 2-nya itu digital ya online gitu ya. Jadi pangsa dasar digital marketing nih teman-teman tadi udah kita bahas seperti itu ya. Jadi tips and triknya ini mohon dicatat aja ya, karena kalau misalnya penjabaran lewat teks mungkin jadi kecil-kecil ya dan panjang banget gitu. Teman-teman bisa apa catat aja yang pentingnya ya. Ini yang pertama ini ada sosial media marketing ya, ini sosial media marketing. Jadi kita harus kenalin dulu ya sebelum masuk ke tips atau trik ini. Ini tips dulu ya, tips dulu. Kenali target audience ya di sosial media marketing. Kalian atau teman-teman di sini punya apa namanya? Siapa yang? Oh, nggak jadi. Eh, Teman-teman punya sosial media, ada Instagram, ya kan, ada Facebook, ada TikTok, ya, atau media sosial lainnya, X atau apa, LinkedIn dan sebagainya itu sosial media juga ya. Nah, itu gimana caranya? Mengenali target audiensnya dulu, ya kan? Siapa sebenarnya pelanggan ideal teman-teman? Ya, pelanggannya siapa? Ya kan? Tadi itu balik lagi ya. Terus juga pahami minat, kebutuhan, juga perilaku mereka. Ya, jadi kalau misalkan teman-teman nggak tahu, ya minatnya apa, perilakunya seperti apa, ya kan? Itu interestnya nggak tahu, ya kan? Demografinya tidak tahu, ya, atau buyer personanya juga tidak tahu, itu sulit, ya, itu sulit teman-teman. Ya, jadi harus belajar dulu. Ya, kita kan pasti belajar nih, ya. Saya sharing-sharing seperti itu. Nah, yang kedua itu yang kedua ini adalah pilih platform yang tepat ya. Tadi saya bilang ya gitu. Tidak semua ya saya kasih tahu ini ya. Ini tips ya. Tidak semua platform cocok untuk semua bisnis ya. Pilih platform yang paling banyak digunakan oleh target audiensnya teman-teman. Jadi kadang-kadang kita kalau misalkan lihat, wah sekarang mah lagi ramenya TikTok Shop nih atau Shopee nih, ngikut nih. Belum tentu audiensnya tuh masuk ke teman-teman. Ya, mungkin saja teman-teman bagusnya itu bikin website, company profile, gitu kan, bikin landing page, diiklankan di Google, seperti itu, atau naikin organik pangsa SEO-nya, ya kan, atau teman-teman bagusnya misalkan apa namanya nggak buka di e-commerce tapi buka di sosial media aja langsung direct ke WhatsApp dan sebagainya branding akun dan sebagainya nah itu ya jadi nggak semua sosial media itu cocok ada saja yang cocok tapi apa namanya tidak semua ya
cocok dengan bisnisnya teman-teman. Lalu buat konten yang menarik nih di sosial media udah jelas ya. Kalau misalkan atau di digital ini atau penjualan online, konten tuh harus menarik ya. Di Lamonte nih kita jualan konten-kontennya menarik ya kan. Mulai dari influencer, model cilik kita sediakan gitu kan. Bagus banyak ya. Apa namanya? Foto-foto kita ada fotografer foto produk profesional ya kan, dan videografer profesional untuk nanganin konten-konten teman-teman, tinggal share-share aja gitu. Marketing kita yang kasih, nggak usah lagi ngedit ya kan, nggak usah lagi take shoot ya, nggak usah lagi ini, tinggal request aja ya. Jadi teman-teman tinggal jalanin aja sebenarnya bisnis Lamonte. Kalau misalkan teman-teman pusing, tinggal konsultasi dengan saya karena mitra-mitra banyak nih ya yang ada di apa Sumatera, yang ada di Medan ya kan, banyak banget yang ada di Bandung, juga ada di Cianjur, Jakarta, Depok ya kan, banyak ya yang mitra-mitranya kita gitu yang konsul untuk penanganan digital marketing ini seperti itu. Nah, lanjut ya. Terus ada konten marketing ya tadi ya kan, konten yang menarik ya, yang relevan, yang berkualitas dan menarik untuk membuat audiens ini terlibat kayak gitu. Nah, jadi kontennya harus bagus, harus menarik ya, harus narik audiens sih kayak gitu. Untuk jualan ya, kalau viral-viral aja sih ya bisa aja ngikutin. Tapi kan untuk mereka beli produknya kita itu ya, poinnya ada di situ teman-teman. Lalu yang selanjutnya adalah ada email marketing. Jadi bangun daftar email pelanggannya. Ya mungkin sama kayak WhatsApp seperti itu. WhatsApp juga sama. Nomor-nomor WhatsApp-nya didaftar, di save dan lain sebagainya menggunakan kata-kata yang bagus. Terus juga kirim email yang atau broadcast yang relevan seperti itu. Gunakan template marketing untuk promosi update produk barunya atau informasi penting lainnya itu diupdate di broadcast seperti itu ya, di email marketing ini. Sama halnya dengan CRM atau kita bisa bilang itu follow up ya, teknik follow up broadcasting seperti itu. Nah, yang keempat ini adalah search engine optimasi atau SEO atau SEO ya, sering banyak mereka bilang itu SEO. SEO-nya ini seperti apa ya? Kalau SEO ini optimalkan kata kunci teman-teman. Jadi kata kunci ini harus optimal. Jadi apa yang sering mereka cari, kayak tadi contoh ya, teman-teman mau cari nama saya pun di Google ada. Cari aja Bilal Pangestu atau mau Bilal Pangestu itu nomor satu tuh. Karena saya optimal SEO. Atau ya, grosir baju anak, searching boleh ya. Grosir baju anak keluar Lamonte. Mitra baju anak atau mitra baju itu Lamonte. Maklon baju anak Lamonte juga naik. Jadi eh, mengoptimalkan itu gimana caranya, mereka sering nyari kata kunci itu dan sering berkunjung ke websitenya kita seperti secara organik. Ya, buat deskripsi produk juga yang menarik gitu, yang informatif ya, dan ada apa namanya, ada tujuannya. Nah, CTA-nya jelas kemana, gitu kan? Entah memang ada sistem khusus website atau CTA-nya ke WhatsApp seperti itu ya, atau ke email, itu harus jelas ya CTA-nya di SEO ini. Kalau SEO ini nggak sembarangan. Jadi memang kalau misalnya dipecah itu banyak banget yang yang harus diperhatikan. Nggak kayak sosial media ya, kayak gitu. Kalau SEO ini lumayan kompleks seperti itu. Nah, untuk paid advertising, nah, banyak nih sekarang teman-teman mitra ya di sini. Tadi itu saya lihat nih Mas Imam ya, nah, Mas Imam Alfarizi ini selamat, congratulations. Nanti saya ulas ya. Jadi kemarin tuh saya coaching juga Mas Imam, alhamdulillah ya, meskipun baru tahap reseller gitu kan di Lamonte, tapi sudah ada kemauan untuk ads ngikutin fase-fasenya kita kayak gitu, ngikutin juga arahan-arahannya kita, ngikutin juga teknik-tekniknya ada di Lamonte itu, bagus menurut saya. Dan banyak bertanya gimana sih caranya, gimana sih ini, Mas gimana ini gitu. Jadi banyak banget bertanya dan sharing juga gitu ya. Ini luar biasa ya dari Lumajang. Nah, untuk ads paid ini ya, gunakan platform banyak sebetulnya ya sekarang itu ya. Kalau yang lagi existing ya di anak-anak advertiser ya, ADS itu ada Google Ads, ada Meta Ads. Meta Ads itu pecah ya, ada dalamnya itu ada Facebook Ads,
Instagram Ads juga yang terbaru fitur mungkin nggak unlock semua itu namanya WhatsApp Ads. Ya, jadi WhatsApp nanti tuh ada iklan teman-teman. Jadi enak banget nih ya. Gitu di mana ada iklan ya untuk mendukung penjualan. Kalau anak-anak orang-orang yang jualan bisnis pengusaha itu bagus, kabar bagus. Tapi orang-orang lain tuh ya ini iklan lagi harus bayar kalau misalnya ngilangin iklan kayak gitu. Tapi ya itu teknik marketingnya mereka ya. Kita harus ikut juga aturan itu kayak gitu ya. Nah, semoga banyak nih ya selain selain Meta tadi Meta kan ada Facebook, ada Instagram juga WhatsApp gitu. Kalau misalkan yang baru lagi nih, misalnya nggak baru ya 2019 TikTok meluncurkan juga ya TikTok Ads seperti itu ya upgradable lagi karena ada commerce-nya, ada TikTok Shop-nya, jadi ada TikTok Shop Purchase ya. Jadi si iklannya itu bisa iklanin produknya langsung ya nggak cuma ke website. Kalau misalkan di Instagram, di Facebook itu ke websitenya kita kan atau ke page-nya kita. Kalau misalkan di TikTok Shop ini langsung bisa transaksi di TikTok Shop-nya kayak gitu ya ada commerce-nya ya. Bisa juga kita ngiklan di platform snack video ya itu juga sosial media kayak gitu. Teman-teman juga kalau misalkan mau coba juga silakan tinggal dicari aja. Banyak ya platform-platform yang mana tadi itu saya jelaskan bahwa tidak semua platform itu cocok dengan kita ya. Jadi kita harus riset dulu pangsa pasarnya seperti apa. Nah ini juga manfaatkan Facebook Ads itu banyak ya. Kalau dulu tuh saya berawal dari ngiklan itu dari Facebook ya, dari Facebook Ads di tahun 2014 2015. Jadi pangsanya tuh kita menargetkan audiens berdasarkan minat dan demografi dulu. Jadi narik data dulu teman-teman. Nanti baru retargeting untuk hitung ROAS dan lain sebagainya ya. Nah, jadi coba platform iklan lainnya seperti Instagram juga sebetulnya bisa juga Meta atau TikTok Ads dan bahkan Google Ads. Sekarang di Google juga ada fitur baru kayak Performance Max itu semua cakupan. Jadi nanti ngiklan di satu platform Google, tapi muncul di websitenya orang lain, muncul di YouTube-nya orang lain, di YouTube kayak gitu ya, di search engine-nya. Jadi kalau dulu cuma di search engine sama di blog, ya kalau sekarang tuh bisa di website-website besar, ya, terus juga di YouTube udah jelas gitu kan, ya banyak nih semua bisa di aplikasi, ya banyak. Intinya sekarang tuh potensialnya, seperti itu. Itu di paid advertising. Jadi tips dan triknya ini bisa kita ulas nanti lebih dalam lagi karena berhubung waktu juga ya. Seperti itu. Nah, ini studi kasus ya, studi kasus. Studi kasusnya udah jelas ya. Kalau misalkan karena apa ini kita berjalan di Lamonte, jadi saya akan jelaskan dulu ya bisnis strategisnya dulu ya sebelum mengacu ke sana. Jadi bisnis strategis itu apa sih ya? Kalian boleh cari juga di Google ya. Mungkin bisnis yang tidak akan mati atau termakan waktu ya gitu. Atau nggak bakalan ada ruginya. Jadi minim resiko atau modal tapi jalan terus kayak gitu. Nah, pertama ini adalah kebutuhan primer ya atau ini satu dan dua ini bisa bolak-balik lah ya. Sandang, pangan, papan kayak gitu ya. Jadi fashion ya, saya bahas dulu ini karena ini hasil riset ya. Pertamanya ternyata fashion yang tadi juga di awal ya, fashion katanya kan. Itu fashion. Kebutuhan primer yang akan selalu dibutuhkan setiap saat. Jadi nggak tahu kenapa fashion ini nggak bakalan mati karena tren-trennya ada terus seperti itu dan nggak bakalan basi. Jualan baju nggak bakalan basi, fashion nggak bakalan basi, mau baju mau jaket ya mau celana sepatu gitu kan. Intinya barang-barang mati ini nggak bakalan basi atau BS ya kayak gitu dan pasti laku ya asal kita tahu dan ngerti teknik marketingnya seperti itu ya like Lamonte seperti itu ya jualan bisnis atau supplier baju anak dan ada kemitraan bisnisnya seperti itu. Ya. Yang kedua ini ada F&B, merupakan bisnis yang tidak pernah mati dimakan waktu. Ya sama-sama ya, bisnis makanan udah jelas ya kita butuh asupan makan buat hidup kayak gitu ya. Jadi makanan-makanan yang sekarang itu kan sebenarnya biasa aja, cuman dikemas aja marketingnya supaya menarik, supaya kita juga tertarik untuk beli, untuk makan. Padahal ya rasanya biasa aja. Naikin value aja, misalkan, wah makannya di sini nih gitu. Wah ada apa namanya, ada ruangan khusus seperti itu ya. Dinernya enak nih ya, intinya itu untuk restorannya. Untuk makanannya mungkin dikemas dengan apa ya kan? Ini sambal pedas gitu kan, dan sebagainya ya. Padahal biasa aja kayak gitu ya. Itu teknik marketing. Yang ketiga ini adalah bisnis tour ya. Traveling adalah salah satu jenis kegiatan yang banyak disenangi orang. Jadi ini juga sama, perlahan tapi pasti traveler tuh bisnis tour itu ini juga ya. Maksudnya tidak
mati dimakan waktu kayak gitu ya. Ada terus mau COVID mau apa gitu, tetap aja ya kan, tetap, kecuali aturan pemerintah nih ya kan, yang ada apa apa virus baru katanya, selain waktu itu COVID sekarang mpox katanya ya kan. Nah, yang terakhir ini adalah skincare ya. Karena bisnis ini diintrusi kecantikan, ini semakin memiliki banyak peminat teman-teman. Kalau misalnya teman-teman lihat apa hype-nya, ya kan, FOMO-nya gitu, banyak banget produk-produk skincare yang dimana sebetulnya skincare ini juga sama compositioning-nya gitu. Tapi balik lagi, ya kan, teknik marketingnya. Ya. Oh, mereka punya nggak gitu kan teknik marketing ini? Teknik marketing ini pasti ya produknya sama ya seperti itu ya. Ini juga sama, passion pun sama seperti itu, makanya di Lamont ini mitra-mitranya hebat-hebat kayak gitu ya. Nah, kita lihat ke studi kasusnya ya. Lamonte ID atau Lamonte ini adalah pusat grosir baju anak dan bayi dengan model yang fashionable, teman-teman, boleh dicek lah ya, dan harganya paling murah banget dan selalu mengikuti tren dengan harga yang termurah se Indonesia. Itu nggak ada yang paling murah lagi selain Lamonte kalau baju anak gitu kan. Sejak tahun 2011 sudah apa puluhan ribu agen ya kan, distributor dan reseller yang bergabung di Lamonte. Kami melayani kebutuhan usaha mereka dengan memberikan produk baju berkualitas ya, dengan model yang up to date ya, tapi harganya super murah teman-teman. Ya, berdasarkan market size juga nih bisnis baju anak. Jadi kita riset juga, nggak sembarangan kita bicara ya. Berdasarkan riset size bisnis baju anak dapat dilihat bahwa bisnis baju anak sangat potensi ya bagi Anda yang tertarik untuk bisnis jangka panjang dan minim resiko. Jadi kalau misalnya kita lihat, baca ini Tamtemsom ya sebetulnya. Ketika ada 10.000 anak dari satu wilayah, ini satu wilayah ya teman-teman, dengan pengeluaran untuk baju anak sebesar 10 juta per tahun. Itu total pasar yang tersedia mencapai 100 M, teman-teman. 100 M ya. Ini tahun nih, ini mungkin di apa di pasarnya kalangan atas lah, kalangan middle mungkin setengahnya gitu. 5 juta gitu ya kan. Kalau misalkan kalangan apa bawahnya mungkin setahun itu paling cuma ngeluarin 1 juta aja sampai 1,5 juta untuk beli baju anak. Pasti dibeli ya kan, pasti untuk kebutuhan anak apa sih nggak dibeli seperti itu. Nah, di sini juga melalui infrastruktur disebut yang mencakup setengah wilayah tersebut ya, maka potensi pasar dibagi dua jadi 50 M ya seperti itu. Apabila distributor memiliki hubungan dengan 30% toko retail di wilayahnya dengan apa serta dapat mengakuisisi setengah dari penjualan, maka pasar yang akan diperoleh dengan pasti mencapai 7,5 M. Ya, ini cuma 30% nih gitu ya apabila distributor ya. Ada juga distributor distributor kita yang di luar-luar pulau itu memang jadi apa distributornya kita, fokus untuk jualan baju anak ya, dan mereka juga memiliki power untuk berjualan di retail ya di wilayah-wilayah tersebut. Nah, kita supply, kita bantu seperti itu ya. Nah, oke, kita lanjut ya. Banyak nih produk-produk unggulannya teman-teman ya. Produk-produk unggulannya itu ada piyama nih. So, banyak banget sebetulnya. Tinggal chat aja admin atau lihat di websitenya. Kita up to date seperti itu ya. Ada setelan baju ya kan. Dengan modal yang minim, kalau mau bisnis ya, ada reseller, ada agen, ada distributor ya kan. Mau jadi distributor lah, menjadi supplier kita di kotanya boleh, tinggal chat kita aja. Mau jadi agen dulu, nyoba gitu kan. Boleh gitu ya. Mau jadi reseller Kak, mau coba banget lah, mau coba gitu ya kan. Gimana sih gitu bimbingannya tuh? Boleh ya kan. Nanti ketemu sama saya lagi. Nah, yang mungkin baru ketemu sama saya itu di chat adminnya. Kak mau konsul dengan Pak Bilal gitu ya. Karena saya manajer digital marketingnya. Jadi teman-teman harus jadi harus konsul sama CS-nya. Kak, saya ini misalkan ada kebutuhan A gitu ya kan, saya di sosial media nih minta arahannya dan sebagainya, itu nanti kita bantu ya. Dan sudah banyak banget teman-teman ya, cuman itu Lamonte juga sudah mempunyai ratusan mitra ya tersebar di seluruh Indonesia kayak gitu. Jadi banyak banget mungkin yang achievement nih distributor yang kemarin boleh dicek aja di mitra.lamonte.id itu dari Mas Prastio ya dari Jawa Timur, terus juga Umar Fatih ya distributor kedua ini achievement omsetnya per bulan kemarin itu. Nah, terus juga ada Cantika Putri. Jadi memang kita update terus ya untuk reward ya mereka yang sudah achievement.
ya jadi top-top distributor ini ya kan berkota berbagai berbagai kota seperti itu ya kita kasih reward dan achievement ya nanti per tahun ada rewardnya seperti itu ya. Terus juga ada agen ya mitra agen ini ada Adit Firmansyah, ada Aisyah Fitri dan Alivia Putri ya dengan omset sekitar kurang lebihnya 150 jutaan per bulannya teman-teman. Jadi mitra agen tuh ya modalnya nggak gede cuman income-nya lebih gede kayak gitu ya. Nah, terus juga dapat ilmu dari saya sharing-sharing. Saya juga linked-nya banyak nih ke pembisnis ya. Kayak apa Habib Akbar Alatas, as a Florisman PT Florisman seperti itu ya, yang parfum. Nah, itu juga kenalan-kenalan kita ya seperti itu. Mau sharing-sharing silakan nanti ya. Tapi ketemu dulu dengan kita di Lamonte. Nah, yang terakhirnya ada reseller. Nah, ini juga ada Nimas, ada Nikmatul, ada Amanda. Ada nggak sih orang-orang di sini? Ya tadi ada deh, Mas Imam ya. Mas Imam. Ada Amanda, ada Imam ya, Iya, ada Pak. Imam Pak Farid. Mas Imam, gimana Mas Imam? Halo, Selamat sore halo Mas. Pak. Selamat sore. Selamat sore. Sehat Mas Imam. Gimana nih? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gimana nih turunannya Pak Umar Fatih nih, Mas Umar Fatih, ya kan? Di Jawa. Ya. Gimana untuk jualannya? Lancar? Iya, Oke, mana nih? Keluar ya, jaringan. Nah, itu salah satu mitra kita ya. iya. Top reseller ketiga, selamat Mas Halo, Imam. Achievement halo. ya, mungkin kemarin Iya, baru ya kan. Ya, sekarang sudah berjalan 6-7 bulan, setengah tahun ya, mulai dengan apa modal kecil. Sekarang alhamdulillah ya kan, mulai growth dengan teknik digital marketing ya. Kemarin juga tanya-tanya untuk ads di Google, alhamdulillah gitu kan. Gimana? Ada yang mau masih ditanyain lagi? Apa nih? iya. Alhamdulillah sih untuk bisnis yang dibimbing juga sama Bapak juga kan untuk dari Lambotenya juga. Dan ya Alhamdulillah bisa masuk ke top reseller ini gitu. Ya Alhamdulillah. Alhamdulillah saya Jelas. juga Semoga nanti turut upgrade ke senang juga. ini ya, ke agen ya. Amin, amin. Semoga ya Pak ya. Amin. Nanti susul dulu top 2 sama top 1-nya nih ya. Beda-beda tipis Wah, sebetulnya itu. Nanti siap. saya kasih bocoran gimana caranya jadi eh, top distributor kayak gitu ya. Sebetulnya dari kemauannya dulu nih, sebenarnya banyak nih ya yang di sini juga apa pembisnis-pembisnis nih. Nanti kita sharing-sharing ya kan. Gitu seperti itu teman-teman. Ya, oke. Kita lanjut lagi ya. Nah, di sini sebetulnya saya sediakan waktu untuk praktek ya, teman-teman. Namun karena waktu ya, nanti bosi. Jadi ini tuh materi-materi ini tuh saya bakalan ulas terus sampai ngerti, sampai paham. Jadi teman-teman yang hadir nggak sia-sia ngeluarin waktu ya. Mulai tadi dari marketing, algoritma seperti itu, trick and tricks dan juga studi kasus dan sebagainya, nggak sia-sia. Jadi ngulangin waktu gitu kan tapi nggak dapat apa-apa jadi ini bakalan diulas nanti dipraktekkan ke sosial media marketingnya ke e-commerce-nya juga ke ads SEO itu bebas nah tapi ada syaratnya teman syaratnya harus gabung dulu sama kita sama Pak Monte ya jadi sebelum ke praktek teman-teman bisa scan di sini dulu atau ke info.lamonte.co.id/praktek atau bisa ke nomor ini ya ke nomor ini. Jadi teman-teman harus join dulu. Ya kalau misalkan yang udah jadi mitra udah jelas ya, itu ada di grupnya masing-masing. Nanti tinggal praktek aja gitu kan, tinggal tanya jawab. Jadi buat teman-teman di sini yang belum apa namanya yang belum join seperti itu, saya rekomendasikan untuk join ya, untuk join jadi mitra Lamonte atau setidaknya teman-teman bisa berkenalan dulu dengan kita, ya kan? Chat dulu CS-nya, nanti seperti apa metodenya, gimana cara gabungnya seperti itu. Bisa scan barcode di sini teman-teman. Ya, gitu. Nanti prakteknya ini sama saya langsung. Tidak tidak disatukan mungkin di sini juga ada Mas Imam juga sama ya nggak disatukan dengan yang lain jadi fokus teman-temannya nanti dengan saya langsung ya ini seperti apa nanti as a praktek langsung bisa ngerti karena tidak dicampur webinar seperti ini mungkin kalau webinar seperti ini pembukaannya aja
ya karena materinya sama. Tapi untuk studi kasus kan masing-masing beda-beda seperti itu. Ada yang jualannya cuma di Shopee, ada yang jualan cuma di TikTok, ada yang jualan cuma di website dan sebagainya. Jadi masing-masing punya part ya yang tidak bisa disamakan seperti itu. Mungkin dari saya cukup. Saya apa kembalikan lagi ke moderator ya di sini untuk sesi diskusi. Jadi teman-teman kalau misalkan mau bertanya di luar ini pun tidak masalah ya, digital marketing nanti mudah-mudahan saya bisa jawab ya karena memang saya juga perlu untuk survei dan diskusi seperti ini seperti itu ya. Baik, saya kembalikan ke Putri. Boleh, Putri. Oke, terima kasih Pak Bilal atas materinya ya, teman-temannya. Tadi awal pun aku udah bilang ya, kalau materi yang dibawain bukan hanya teori, tapi memang yang dagingnya ya, yang memang kita butuhkan dalam dunia bisnis. Tadi juga ada mitra kita ya, yang mitra kita dari reseller, distributor, mitra agen, dan juga tadi ada sedikit. Nah, buat yang lainnya yang udah ikutin materi ini, tadi udah ditulis semua kan, udah ditulis, udah di screenshot semuanya. Boleh ditanyain karena sekarang udah waktunya sesi tanya jawab. Yang mau open mic juga boleh. Oke, di sini masih ada Kak Mifta. Terima kasih Kak Mifta, Kamila, Kak Niko, ada Kak Indri, Kak Jana, Kak Imam ya. Kak Fikri dan masih banyak lainnya. Terima kasih sudah apa ya? Sudah mengikuti Zoom sore ini ya sampai di sesi tanya jawab ini. Jadi kalau misalnya ada yang mau ditanyain, ada info yang kurang jelas atau ada kendala dalam bisnis online-nya boleh di-share aja. Nanti dibantu jawab sama mentor kita ya. Oke, apa ada yang mau open mic mungkin? Kak Mifta, Kamila, Kak Jana, boleh? Atau mau ada yang ditanyain terkait bisnis, kayak jualan lagi sepi nih, butuh strategi apa, atau apa yang harus dilakuin, kayak gitu. Itu juga boleh di-share. Tentu ya, bisa membantu dan juga kita harapkan setelah dari apa apa yang sudah disampaikan oleh mentor kita atau Pak Bilal, untuk semua ilmunya bisa kita terapin dan bisa berjalan ya, usahanya berjalan lancar semuanya. Oke, apa ada yang mau open nih? Open mic? Oh, ada Kak Indri. Buyer persona apa ya tadi Pak? Boleh Pak Bilal dibantu jawab untuk pertanyaan Kak Indri? Oh, banyak nih, ada Kak Miftah dan ada Kak Imam juga. Mungkin aku bacain dulu aja ya, nanti biar dijawab langsung sama Pak Bilal. Oke, yang pertama dari Kak Indri, reseller. Buyer persona apa ya tadi Pak? Oke, nanti bakalan dijelasin lagi ya Kak terkait buyer persona ini. Terus dari Kak Mifta, Kak kalau belum ada budget untuk iklan strategi, strategi apa untuk naikin penjualan di Shopee? Oke, dan ada Kak Imam, saya izin bertanya, ada nggak sih Pak yang bisa makin meningkatin penjualan selain sosial media dan marketplace. Soalnya saya biasanya fokus di marketplace sama sosial media saja. Mohon penjelasannya, Pak. Oke, Pak Bilal masih mau istirahat dulu, Pak? Atau udah mau jawab? Terus lanjut dulu nih 1 menit 1 menit. Oke. Ada Kak Fikri juga nih. Mau tanya, mulai usaha online di marketplace yang lebih optimal dari TikTok atau Shopee dulu ya? Oke, sebenarnya aku sambil nunggu Bapak.
Oke, mungkin sambil menunggu panggilannya juga, aku mau mungkin ada pertanyaan yang bisa aku jawab ya. Nanti untuk lengkapnya dibantu lagi sama Pak Bilal, diperjelas lagi. Oke, di sini mau tanya mulai usaha online di marketplace lebih optimal dari TikTok atau Shopee dulu ya. Sebenarnya dua-duanya juga bisa jalan berbarengan ataupun difokuskan ke salah satunya. Yang penting ya untuk kalau TikTok itu kan harus aktif, harus apa? Semua sosial medianya, TikTok kontennya maupun live-nya itu tuh harus rutin ya, harus rutin setiap hari. Bahkan satu hari pun harus wajib banget share satu video ya untuk terlihat trafficnya atau dari TikToknya sendiri. Nah, kalau misalnya lebih optimal mana, eh, tidak salah untuk menjalankan dua-duanya. Bahkan bisa lebih dari marketplace lain seperti Lazada atau Tokopedia ya bisa jalan semuanya asal dirutinin dan difokus dan tetap fokus seperti itu Kak Fikri. Nanti mungkin untuk lebih jelasnya atau lebih lengkap terkait strategi ataupun pertanyaan-pertanyaan teman-teman semuanya nih akan dijawab sama Pak Bilal ya. Ya, oke. Oke. Nah, Ini terima oke, kasih nih. saya Ada. serahin lagi ya ke Pak Bilal. Oke, baik. Terima kasih, Putri. Wah, ini pertanyaan-pertanyaan yang lumayan nih. Bagus ya buat education ke semuanya juga. Jadi ada pertanyaan saya bacakan dulu ya dari yang pertama ini adalah dari Kak Indri ya kan. Kak Indri ini tanya buyer persona apa ya tadi Pak? Jadi buyer persona ini kayak gini. Representasinya itu fiktif dari pelanggan idealnya teman-teman. Jadi ini profil terperinci yang mencakup demografi ya, perilaku ya, motivasi atau tujuan pelanggan tersebut. Nah, dengan memahami buyer persona ya, um, teman-teman dapat lebih efektif menargetkan pasar teman-teman juga ya, dan menciptakan konten yang benar-benar resonan ya dengan audiensnya teman-teman. Jadi kayak gini, contohnya seperti ini. Jadi cara membuat buyer persona itu identifikasi uh, apa pelanggan idealnya dulu ya. Siapa orang-orang yang paling mungkin membeli produk atau layanannya seperti itu ya. Siapa yang paling relevan? Misalkan saya jual baju anak ya, gitu ya udah jelas ya di Lamonte jual baju anak. Baju anak jualnya ke siapa? Nah, misalkan ke ibu-ibu umurannya 25 tahun sampai 35 tahun. Nah, ini riset dari situ dulu, buyer persona dulu. Seperti itu. Terus tinggalnya mungkin di mana yang sering beli ya, dan sampai demografinya itu jelas ya, intinya siapa ya kan, di mana ya, terus juga yang mau beli ini targetnya uh, berapa seperti itu. Jadi itu detail kalau buyer persona. Template-templatenya sudah banyak di Google teman-teman. Tapi saya juga ada template khusus buat buyer persona itu di mana memang lebih terperinci lagi. Jadi ada kategori pelanggan namanya teman-teman. Itu ada terperinci lagi ya, mitra kita itu berpatokan ke sana. Ya pun tadi siapa Mas Imam itu sempat kita kasih tahu juga buyer persona tersebut. Terus juga kumpulkan datanya. Ya, kumpulkan data tentang pelanggan ideal teman-teman nih yang menggunakan survei ya, analisis data dan penelitian penelitian market atau pasar kayak itu. Buat juga profil terperinci, misalkan kayak tadi itu Aminah misalkan ya, umurnya 27 tahun kayak gitu. Ya, terus demografinya di mana ya, psikografisnya seperti apa, perilakunya seperti apa, motivasinya apa, tujuannya apa kayak gitu. Jadi memang lebih terperinci lagi. Namanya berpersona itu kayak profile aja, profile. Jadi teman-teman harus mengidentifikasi. Contoh misalkan brand inilah ya, brand minuman ini dijualnya ke siapa, umurnya sampai berapa, targetnya apa, mau dipasarkan kemana saja kayak gitu. Itu buyer persona. Ya. Terus berikan juga apa namanya, hal yang nyata seperti itu. Ya, maksudnya risetnya hal yang nyata. Jadi menurut teman-teman itu jangan ngawang-ngawang ya.
Kayak misalkan nanti asal aja umur nol, broad banget gitu, 0 sampai 65 tahun yang beli produknya saya gitu ya. Broad juga dibutuhkan. Mungkin yang teman-teman di sini yang sering iklan itu ada yang tahu ya istilah broad sama interesting. Nah, jadi kalau misalkan broad itu kita tes pasar dulu nih. Nanti dilihat ya iklan kita broad dulu aja ya ke semua seluruh Indonesia. Terus juga umurnya saya broad dulu, laki-laki dan perempuan. Kita pengen tahu ya minatnya mereka kayak gimana dan di mana aja, umurnya berapa sampai berapa. Nah, itu bisa kelihatan dari iklan. Tapi itu perlu budget yang sangat besar, teman-teman. Riset itu berdasarkan edge kompetitor kompetitor atau memang harus ada mentor yang bisa nanganin itu seperti itu ya. Nah, itu untuk Kak Indri ya, Kak Indri seperti itu. Nanti template-template banyak lah ya untuk di Google buyer persona. Ya, jadi jualan apa nih baju anak misalnya Kak Indri ya. Jadi pasarnya harus jelas dulu siapa nih. Bisa mount to mount gitu. Jangan salah, mulut ke mulut itu besar juga impact-nya ya. Nah, karena apa menciptakan suatu kepercayaan. Karena jelas, oh ini dari si A, dari si B, dari si C. Oh ternyata dari si A produknya gitu. Wah saya pengen gitu, jualan juga. Jadilah mitranya, gitu kan, Kak Indri gitu ya. Nanti juga bisa langsung tanya ke saya. Lalu di sini yang baru siapa nih? Miftah dari Kak, kalau belum ada budget untuk iklan, strategi apa yang naikin ya untuk naikin penjualan di Shopee? Nah, Shopee ini e-commerce ya. Shopee ini kan e-commerce. Jadi jelas kita harus kalau tadi kita bilang masalah SEO ya, ini ada hubungannya dengan SEO, namanya search engine-nya atau kata kuncinya. Jadi kalau misalnya di apa di e-commerce itu kita harus tahu kan gini, kita harus ngedompleng atau duplication produk yang paling diminati. Sekarang cari parfum laki-laki, kan muncul tuh yang paling tinggi, yang paling rate-nya di atas, ya kan, ulasannya paling tinggi, dibelinya paling banyak, itu di copy sama kita di ATM namanya. Mati, tiru, modifikasi. Ya, jadi kita tiru, kita apa namanya duplikasi. Wah ternyata foto profilnya atau foto produknya seperti ini. Nah gimana caranya kita ATM. Terus juga kata kuncinya, deskripsinya seperti ini ya, kita ATM. Untuk harga ya itu bebas ya. Untuk harga itu sebenarnya bukan patokan. Makanya kalau di e-commerce, semakin kita jatuh-jatuhan harga, itu nggak relevan. Ya. Nggak bakalan ada hal yang bisa jadi standar lah buat kita. Itu sulit untuk perang harga jadinya ya. Nah, sekarang tuh harus bisa apa ada standar harga seperti itu. Dan kita dan Lamonte ini ada standar harganya. Lamonte punya platform ya, namanya lamonte.id, itu bisa teman-teman beli juga atau lihat ya produknya di situ dan lebih murah dari e-commerce karena nggak ada potongan sama sekali ya. Bisa langsung beli, bisa langsung join dan sebagainya kayak gitu. Kita ada harga khusus yang memang di mana itu lebih murah lagi sebetulnya teman-teman ya, dan banyak yang trust ya kalau misalnya saya perlihatkan itu, wah mungkin kaget ya saat saya lihatkan itu dashboardnya, ini saya perlihatkan, ini pangsanya ini ya ada yang masih hadir ya, yang udah pada lihat rugi nih ya saya liatin ya. Nah ini saya liatin, nah teman bisa lihat ya di dashboardnya ya, udah udah muncul ya dashboard. Nah, ini juga jualannya organik ya, dan apa berapa persen organik ya? 25%, 30% organik ya. Ini ada mitra baru nih joining, terus juga jumlah mitra kita ada penjualan kuartal ini, terus juga total pesanan ya mana saja, dan ini juga sama ya. Ada ada penjualan baru di tanggal sekarang ya, belum bayar kita cek aja ini misalkan ya. Kita cek nih ya, kita tidak spill orangnya tapi kita cek gitu kan, kita cek ya, ini bukan kaleng-kaleng ya, lamun teman-teman jadi saya sarankan sih apa coba karena apa nanti kita bareng buat discussion untuk bisnisnya karena banyak banget tuh, kemarin juga ada yang nyoba jadi agen dulu ternyata langsung tiba-tiba jadi distributor karena langsung lah ya, ini saya scrolling ke bawah nih ya totalnya tuh ya, ini belum ya, belum selesai. Nah jadi ini juga dari Maroke ini ya, jadi Merauke seperti itu. Nah, sebenarnya banyak ya teman-teman yang pesan. Ini pesan dari websitenya langsung. Jadi harganya lebih murah, bisa dicek langsung di apa grosir
atau websitenya Lamonte seperti itu. Mau join jadi kemitraan boleh di mitra.lamonte.id atau teman-teman bisa cari aja langsung di Google ya, Mitra Baju Anak ya. Mitra Baju Anak nih anak SEO ini kita apa udah optimasi banget ya tuh nomor satu ya. Itu nomor satu ya untuk apa Mitra Baju Anak atau grosir baju anak apa yang kurang dari kita kita perbaiki ya. Makanya butuh pembuktian. Oh, pembuktiannya ini kayak gitu. Nah, ini grosir baju anak kita nomor one. Nggak ada itu yang akhir-akhir ya. Bahkan Shopee pun kalah sama kita ya seperti itu. Nah, ini optimasinya di Shopee selain iklan itu eh, apa? Karena misalkan belum ada modal. Ya, pertama yang tadi itu ya bisa duplikasi atau ATM apa rivalnya seperti itu. Jadi rivalnya harus kita tahu dulu tuh siapa ya kan mau jual bisnis apa dan sebagainya. Jadi kalau misalkan teman-teman di sini pengen jualan tetapi eh, apa belum ada budget iklan dan strategi apa yang cocok buat iklan apa penjualan di Shopee atau di e-commerce, yaitu yang pertama itu kita juga harus duplikasi atau dompleng ya. Pertama itu. Keduanya ada ya, jualan itu punya sosial media jangan sekarang. Kalau misalnya nggak punya sosial media mereka juga bingung atau kelimpungan. Wah, ada nih gitu kan. Karena ini Kamifta ini produk sendiri atau seperti apa nih? Ya, jadi harus harus detailing juga. Kalau misalkan ada produk sendiri, brand sendiri, harusnya sih saya sarankan untuk ada sosial medianya seperti itu, ya. Terus apa di lain sisi juga harus secara organik di apa di share-share ya, di share-share seperti itu. Produk sendiri. Nah, ini kan harus jelas ya kayak gitu harus jelas di apa di branding si produknya. Jadi jangan sampai nanti produknya itu orang nggak tahu. Kita post aja di Shopee, tapi nggak ada optimasi. Optimasi itu nggak cuma di Shopee-nya, tapi kita juga harus punya website ya, harus punya apalagi produk sendiri ya, harus punya apa sosial media ya kayak gitu. Mungkin bisa coba gabung dengan kita ya di lini bisnis lain. Nanti bisa kita konsul ya Mas Miftah seperti itu. Nah, terus ada Mas Imam. Mas Imam nanya terus ya. Keren nih ya. Keren nih teman-teman ya. Saya izin bertanya, ada ada nggak Pak yang bisa naikin yang makin ningkatin penjualan selain sosial media dan marketplace. Soalnya saya fokus di marketplace dan sosial media saja mau penjelasan Pak. Nah, kemarin tuh kita bahas soal advertising juga ya. Jadi Mas Imam ini as a organic awalnya gitu kan. Yaitu mitranya kita di reseller. Terus coba-coba ya kan, coba-coba untuk apa? Pengen coba-coba untuk ke marketplace ya. Itu udah achievement. Nah, sekarang saya kasih tahu lagi. Jadi ada iklan ya. Tadi tuh ada tuh di atas Mas Miftah juga bicara ya soal iklan. Ada strategi iklan. Jadi kalau misalkan Mas Imam ini udah approach ke sosial media juga ke marketplace itu bisa growth ke iklan, ke ads biar di reminder lagi atau retargeting lagi. Orang-orang kasih tahu lagi ya kan. Gak cuman cakupannya cuman di sosial media atau di marketplace. Jadi harus dikasih tahu bahwa oh ada produk ada toko aja ini brandnya ini kayak gitu. Dan Mas Imam juga kan mitranya kita. Jadi kita juga sebetulnya bantu untuk iklan untuk hal itu yaitu ya. Selama kemarin fokus di marketplace dan sosial media kita juga bantu iklan. Mungkin nanti kita step praktek kita ke ads yang lebih apa ini lagi ya Mas Imam gitu kan ke ads lagi seperti itu. Karena di ads belum coba nih dan SEO mungkin ya kalau misalkan ada landing page atau web mari kita bahas. Dari Mas Fikri mau tanya mulai usaha online di marketplace yang lebih optimal dari TikTok atau Shopee terlebih dahulu. Nah, ini menarik juga ya. Dua platform ini sekarang lagi bersaing teman-teman ya. Tapi rating sebetulnya lebih banyak di Shopee untuk pengguna dan penjual. Nah, kenapa kalah nih mau salip-salipan sama TikTok? Nah, TikTok sekarang merger dengan Tokopedia teman-teman ya dengan Tokopedia mereka merger tetapi ada hal positif di TikTok mungkin kalau misalnya kita zaman dulu branding sosial media itu misalnya Instagram itu perlu ngumpulin dulu audiensnya ngumpulin dulu followersnya ya kan wah ngumpulin dulu ini belum 1.000 ya kan belum 2.000 ya kan lama ngumpulin audiens sampai interaksinya pun nggak ada tapi di TikTok kalian bikin atau nyari hal yang viral dompleng aja dengan produknya teman-teman itu pasti naik dan itu tanpa followers teman-teman bakalan
apa naik secara organik juga tanpa ads itu jelas ya. Harus perhatikan juga ya teman-teman ya, hashtagnya, musik yang dipakai ya kan, terus konteks kontennya itu harus jelas. Jadi nah apalagi Lamonte ya, Lamonte itu punya mitra dan mitra kita juga ikutin apa kontekstual itu seperti itu. Jadi di Instagram, di Facebook, juga di TikTok kita ikutin tren yang dimana tadi balik lagi ke awal, tidak semua platform tuh cocok dengan kita, tapi kita coba ya. Tetapi hal yang memang jadi dasar adalah di Lamonti tetap banyak peminatnya seperti itu, dan karena sudah branding SEO juga ads advertising kayak gitu juga organiknya di marketplace-nya juga sudah ada, jadi mereka tuh nggak bingung lagi mau nyari produk kita di mana atau nyari layanan kita di mana, udah jelas cari aja, ketik aja Lamonte itu udah muncul kita, atau grocery supplier baju anak udah muncul tuh kita, ya kan, mereka tuh nggak usah pusing nyari-nyari lagi kita, kontak person udah ada seperti itu ya, Ah, marketplace-nya ada gitu ya, tinggal kita branding as a branding itu semua tentang apa, ngasih tahu tentang si produk tersebut juga brand tersebut. Mungkin dari saya cukup ya seperti itu. Nanti kalau misalkan ada yang ini lanjut ke sesi selanjutnya. Saya sih harap teman-teman open minded, lebih bisa sharing lagi ya. Jadi jangan malu-malu, nanti langsung bisa open mic aja. oke, terima kasih. Kalau misalnya kendala di bisnisnya ataupun ada kesulitan atau mau tips ya, tips terkait meningkatkan penjualan, boleh banget di-share, ditulis aja di kolom chat ya, nanti kita bacain dan kita eh, bimbing lagi ya terkait strategi maupun pertanyaan dari teman-teman semuanya nih. Kak Miftah mungkin ada lagi yang mau ditanyain Kak terkait bisnis, Kak Fikri, Kak Imam, ataupun Kak Indri nih, atau yang lainnya juga boleh banget. Eh, karena ini kita akan ketemu lagi di minggu ataupun minggu. Jadi ya ini saatnya buat kalian, buat teman-teman nih semuanya yang mau tanya, yang mau minta tips, yang mau apapun itu ya, boleh banget tulis aja di kolom chat. Mumpung kita ada mentor juga ya, jadi nanti bisa dibimbing langsung sama mentor kita. Terima kasih Kak atas ya usahanya. Buat teman-teman yang lainnya juga semoga dilancarkan usahanya dan apa yang sudah kita berikan, materi yang sudah kita berikan, semoga bermanfaat buat semuanya. Ya, apa ada lagi ini? Atau Kak Imam mungkin ada pertanyaan lagi nih. Kebetulan Kak Imam ini adalah mitra Lamonte ya, yang sudah join juga di Lamonte. Boleh, ini kesempatan banget sih buat kalian, namanya kalau kitanya hanya diam di tempat, kalau kitanya yang enggak nambah ilmunya, ya kita bakalan ketinggalan. Nah, ini waktunya buat kita sharing-sharing, buat kita berbagi ilmu, buat kita tambah luas lagi ya ilmu kita dalam bisnis. Boleh banget ditanya-tanyain aja teman-teman, atau mau Kak aku lagi repot buat ketik, aku bisanya open mic juga nggak apa-apa, kita persilahkan. Kak, aku masih nggak bisa nih kalau open buat semuanya. Oke, apa ada lagi yang mau ditanyain?
terkait kendala atau masalah. Kalau memang udah nggak ada lagi, mungkin aku tutup aja ya untuk webinar ini. Dan nggak kerasa juga ya kita udah sampai di sore ini ya, sampai di akhir acara ini. Buat teman-teman semuanya, terima kasih yang udah ikutan dan yang aktif di chat ya. Terima kasih banyak yang udah tanya-tanya dan udah tadi sempat juga ada pengisian survei juga. Terima kasih Ya, banyak. terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat dan sampai ketemu lagi ya. Ya, buat Bapak Bila juga terima kasih banyak atas ilmu yang Oke, sudah terima kasih. diberikan. Buat teman-teman juga terima kasih yang udah meluangkan waktu. Oke, sampai ketemu lagi di webinar berikutnya ya. Selanjutnya, jangan lupa terus semangat, terus semangat untuk mencari ilmunya lebih luas lagi, lebih eh, banyak lagi. Oke, tetap semangat dan sukses selalu. Terima kasih. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.